Pada slide ini kita akan membahas tentang komponen-komponen yang terdapat pada mesin sekrap, khususnya pada jenis mesin sekrap tipe horizontal atau shaper. Komponen pertama yakni meja mesin, di mana meja mesin ini berfungsi untuk tempat benda kerja atau dudukan penjepit benda kerja atau ragung. Meja kerja pada mesin sekrap ini dapat bergerak secara horizontal ke kiri dan ke kanan, serta dapat bergerak secara vertikal, naik ataupun turun. Pergerakan meja pada mesin sekrap ini dapat dilakukan secara manual ataupun secara otomatis. Pergerakan secara manual dapat dilakukan dengan memutar engkol hantaran melintang yang ada di sini. Kemudian pergerakan otomatis dari meja biasanya dilakukan dengan memutar tuas yang ada di atas engkol hantaran ini pada pilihan otomatis. Kemudian komponen kedua dari mesin sekrap yakni ram atau biasa disebut sebagai lengan. Fungsi dari ram pada mesin sekrap yakni memegang eretan pahat, di mana pada eretan pahat itu terdapat tempat kedudukan dari pahat potong. Ram akan melakukan gerakan bolak-balik dan akan mengakibatkan pahat akan melakukan gerakan pemotongan terhadap benda kerja. Pada ram terdapat pengatur kedudukan ram, biasanya berfungsi untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Jadi seperti ini. Misalnya panjang langkah dari pahat sudah ditentukan, namun kita ingin menyeimbangkan antara kedudukan pahat di depan benda kerja dan kedudukan pahat di belakang benda kerja. Kedudukan pahat yang ideal di depan benda kerja yakni 6 mm dan kedudukan pahat pada saat pahat mundur paling jauh yakni 12 mm dari benda kerja. Untuk mengatur keseimbangan dari kedudukan pahat terhadap benda kerja ini pada jarak 6 dan 12 mm, maka pengatur kedudukan ram ini akan diputar sesuai dengan koordinat pahat terhadap ujung dari permukaan benda kerja, baik itu di depan benda kerja maupun pada belakang benda kerja. Mengatur kedudukan ram itu biasanya dilakukan setelah kita mengendorkan kunci ram yang ada di sini. Kemudian setelah diatur, kembali kita mengencangkan kunci ram ini sehingga posisi pahat yang tadi kita atur tidak berubah. Kemudian komponen berikutnya yakni eretan pahat. Yang ini semuanya, fungsi dari eretan pahat itu biasanya digunakan untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat, di mana pada eretan pahat itu akan ada namanya udir hantaran, di mana pada saat kita memutar udir hantaran ini, maka eretan ini akan turun membawa pahat untuk turun melakukan gerakan penyetelan atau menambah kedalaman pemakanan pada benda kerja. Ya, jadi ini adalah eretan. Eretan ini bisa dimiringkan, biasanya digunakan untuk penyekrapan atau pemotongan bidang-bidang yang miring. Jadi pada eretan itu biasanya di sini terdapat pengukur suhu. Jadi jika kita memutar eretan ini berapa derajat, kita dapat melihat besarnya sudut pemutaran itu pada skala yang terdapat di sini. Kemudian komponen berikutnya yakni tuas kecepatan. Tuas kecepatan ini biasanya digunakan untuk mengatur atau memilih besarnya kecepatan langkah ram untuk bergerak maju mundur selama proses pemotongan, di mana satuan kecepatan ini langkah per menit. Kemudian komponen berikutnya yakni dial panjang langkah yang ada di sini. Dial panjang langkah biasanya digunakan untuk mengatur panjang pendeknya langkah pahat atau ram sesuai dengan panjang benda kerja yang disekrap. Jadi kegunaan dari dial panjang langkah itu untuk memastikan bahwa panjang langkah dari pahat ini lebih besar dibanding panjang benda kerja, sehingga
seluruh benda kerja dapat dipotong dengan baik, walaupun panjang langkah itu harus dibatasi dengan ketentuan-ketentuan di mana panjang langkah maksimum pahat melewati bagian depan benda kerja atau B adalah 6 mm dan posisi langkah maksimum pahat pada bagian belakang benda kerja atau A yakni 12 mm. Kemudian komponen berikutnya yakni tuas penggerak ram yang ini. Fungsi dari tuas penggerak ram ini yakni untuk menggerakkan ram mesin pada proses pemotongan benda kerja. Jadi jika tuas ini kita tarik, maka ram akan bergerak. Jika tuas ini kita dorong ke belakang, maka ram ini akan berhenti. Kemudian komponen berikutnya dari mesin sekrap yakni dial hantaran yang ini. Dial hantaran biasanya berfungsi untuk menentukan berapa besar feeding dari meja kerja, yakni berapa pergeseran meja kerja dalam satuan milimeter setiap satu langkah gerakan dari ram ini maju dan mundur. Jadi dial hantaran ini biasanya digunakan untuk menentukan tingkat kehalusan pemotongan pahat terhadap benda kerja. Jadi secara real dapat kita lihat komponen ini pada mesin yang ini, dimana ini adalah pengatur kedudukan ram, ini adalah kunci ram, ini adalah ram, ini adalah eretan pahat, dimana di atasnya adalah kulir hantaran, ini adalah pemegang pahat, ini adalah meja mesin, ini adalah dial hantaran untuk kehalusan pemotongan, dan di sini juga ada dial untuk mengatur panjang langkah. Kemudian yang ini adalah tuas penggerak ram untuk menggerakkan lengan ini. Kemudian yang dua ini merupakan tuas untuk memilih kecepatan langkah dari ram ini. Adapun jenis-jenis operasi pengerjaan yang dapat dilakukan pada mesin sekrap ada 5. Ya, yang pertama penyekrapan sisi permukaan horizontal atau facing, di mana fungsi dari penyekrapan ini untuk meratakan permukaan bagian atas dari benda kerja, di mana tingkat kehalusan dari permukaan hasil pemotongan tergantung dari besarnya feeding atau pergeseran meja ini. Setiap pergerakan maju mundur dari ram, setiap langkah pergerakan dari ram, tingkat kehalusan ini biasanya diatur oleh dial hantaran yang ada di sini. Kemudian jenis penyekrapan yang kedua yakni penyekrapan sisi vertikal, sama dengan penyekrapan sisi horizontal, namun pada penyekrapan sisi vertikal yang akan diratakan adalah sisi samping permukaan benda kerja, dengan gerakan meja akan bergerak naik. Kecepatan atau tingkat kehalusan dari proses penyekrapan ini juga diatur oleh dial hantaran, di mana semakin kecil feeding yang diberikan, maka semakin halus permukaan benda kerja yang dihasilkan. Kemudian jenis operasi pengerjaan yang ketiga yakni penyekrapan sisi bersudut. Kita dapat lihat dari ilustrasi ini, penyekrapan ini bertujuan untuk membentuk sisi bersudut pada benda kerja seperti ini, di mana eretan pahat akan dimiringkan sesuai dengan besar sudut yang akan dikerjakan. Kemudian jenis operasi pengerjaan berikutnya yakni penyekrapan permukaan cembung atau cekung. Pada proses penyekrapan ini tergantung dengan bentuk pahat yang digunakan, di mana pada bagian ujung pahat biasanya diberikan radius dengan jari-jari sesuai dengan tingkat kehalusan kontur permukaan yang diinginkan. Kemudian jenis operasi pengerjaan yang dapat dilakukan pada proses penyekrapan yakni proses penyekrapan alur atau pembuatan slot seperti ini, di mana penyekrapan ini bertujuan untuk membentuk alur atau slot pada permukaan benda kerja, baik itu alur dalam maupun alur luar. Pahat yang digunakan adalah pahat alur dengan lebar maksimum pahat sebesar lebar alur benda kerja yang diinginkan. Biasanya proses penyekrapan alur digunakan pada proses pembuatan alur pasak, baik itu alur pasak pada bagian luar ataupun alur pasak dalam.
Pahat yang digunakan pada proses penyekrapan merupakan pahat dengan tipe single point cutting tool, yakni pahat yang hanya memiliki satu mata sayatan. Pahat pada proses penyekrapan sama dengan pahat yang digunakan pada proses pembubutan. Perbedaannya hanya pada dimensi pahat, di mana pahat pada proses penyekrapan memiliki dimensi yang lebih besar dibanding pahat yang digunakan pada proses pembubutan, karena pada proses penyekrapan pahat itu harus kuat karena gaya pemotongan yang dilakukan itu sangat besar. Kemudian pahat sekrap yang sering digunakan untuk pemotongan permukaan adalah pahat jenis kasar dan pahat netral, baik itu pahat kiri maupun pahat kanan. Jadi ini adalah geometri pahat sekrap seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa pahat atau geometri pahat sekrap serupa dengan geometri pada pahat bubut, di mana pada pahat itu ada beberapa sudut yang sama, yakni sudut bebas, sudut potong, back crack, side crack, dan lain sebagainya. Pada proses penyekrapan, pahat sekrap itu dapat dibentuk sesuai dengan jenis pemotongan yang akan dilakukan. Ya, sebagai contoh, ini adalah pahat kasar lurus dengan geometri seperti ini, di mana bentuk pahat itu lurus. Kemudian yang B merupakan pahat kasar tapi dengan konstruksi pahat itu bengkok. Biasanya untuk A ini menggunakan jenis material pahat HSS, sedangkan B biasanya menggunakan jenis material pahat insert atau sisipan, di mana pada ujung pahat akan dilekatkan insert atau material pahat yang lebih keras dibanding holdernya. Bentuk pahat yang berikutnya yakni pahat netral C. Maksud dari pahat netral ini artinya pemotongan dapat dilakukan baik itu arah ke kiri maupun arah ke kanan. Berbeda dengan pahat kasar ini, untuk bentuk pahat ini pemotongan hanya dapat dilakukan ke arah kanan saja, sedangkan ke arah kiri tidak bisa. Kemudian jenis pahat netral yang berikutnya yakni pahat sisi lurus. Jadi mirip dengan pahat netral, tapi di sini pada bagian ujungnya ini lebih runcing dibanding pahat netral. Fungsinya juga sama, dapat melakukan pemotongan baik ke kiri maupun ke kanan. Pada jenis pahat sisi lurus ini, feeding yang diberikan itu harus kecil karena bentuk dari ujung pahat ini sangat sempit dibanding dengan pahat sisi lurus ini, di mana ujungnya itu lebar, sehingga feeding yang diberikan pada meja kerja untuk pahat ini biasanya besar karena bentuk pahat ini yang memotong benda kerja itu sangat lebar. Kemudian jenis pahat E merupakan pahat kasar sisi, yang ini yang digunakan untuk memotong benda kerja pada sisi samping secara vertikal. F ini merupakan pahat kasar yang bengkok, sama seperti pahat kasar yang di sini, di mana pada ujung dari pahat ini akan dipasang insert atau sisipan yang memiliki material yang lebih keras dibanding pemegang pahat. Kemudian jenis pahat berikutnya yakni pahat alur, yang biasanya digunakan untuk membuat alur pada permukaan benda kerja, apakah itu pahat alur rata maupun alur yang memiliki kontur radius seperti ini. Kemudian pada proses penyekrapan, hal yang harus diperhatikan yakni teknik pemasangan pahat pada tool post atau pemegang pahat. Di sini kita lihat bahwa pahat pada proses penyekrapan itu harus dipasang pada rumah ayun kira-kira 30 sampai 40 mm keluar dari rumah ayun ini. Jadi ini adalah panjang pahat maksimum. Jika panjang pahat lebih besar dari 30 sampai 40 mm, maka pahat akan cenderung lentur dan bergetar, bahkan bisa patah. Untuk penyekrapan alur, khususnya alur dalam proses penyekrapan, biasanya memerlukan
holder atau pemegang pahat seperti ini. Pada bagian ujung holder ini akan dipasangi pahat alur seperti ini. Kemudian pahat akan dipegang pada toolpost seperti ini. Kemudian bidang pemegang pahat ini diikat dengan mur pada rumah pahat. Jadi masih ada batangan yang harus ditambah di sini. Jika alur dalam yang akan dipotong itu cukup dalam atau cukup panjang, maka pemegang pahat ini harus dibuat dengan menggunakan bahan yang tidak mudah lentur, sehingga pada saat proses pemotongan alur dalam, pahat ini tidak bergetar atau melentur, sehingga alur yang dibuat itu dapat menghasilkan alur yang baik sesuai yang diinginkan.